Kenapa ada orang yang dengan cepat bisa menguasai berbagai bidang berbeda dan bahkan berhasil di semua bidang itu? Sementara saya belajar satu bidang aja nggak paham-paham. Kita ambil contoh Elon Musk. Dia itu mempelajari internet dan dari situ dia bisa dirikan PayPal. Dia belajar ilmu teknologi transportasi, kemudian dia bisa ciptakan Hyperloop. Dia belajar renewable energy dan dari situ dia bisa dirikan Tesla. Dia belajar ilmu rocket science dan dirikan SpaceX. Akhir-akhir ini dia bahkan berupaya menguasai ilmu bioteknologi supaya dia bisa menciptakan Neuralink. Wow, Elon Musk telah menerobos banyak tembok penghalang dengan teknik belajarnya yang terbukti berhasil tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, seperti apa sih cara belajar Elon Musk? Yuk kita temukan di video berikut ini. Saya menemukan artikel menarik ditulis oleh Jack Dagey yang dalam blognya menyebutkan bahwa dia telah berhasil mengidentifikasi cara Elon Musk belajar. Dia menyebutnya 2 aturan belajar ala Elon Musk. Aturan yang pertama adalah bangun pohon pengetahuan. Dan aturan yang kedua adalah sambung ranting pengetahuan. Yuk kita bahas kedua aturan itu ya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Oke. Betul bahwa Elon Musk adalah seorang yang jenius. Bahkan kemungkinan dia disejajarkan dengan Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton bahkan. Dia punya cara pandang yang memang berbeda dalam memandang masalah dibandingkan dengan kebanyakan pengusaha atau inovator pada umumnya. Dan tentu saja dia membaca ratusan buku. Dia juga bekerja dengan pakar-pakar terbaik di kelasnya. Tapi bukan itu sebenarnya yang membuat dia jadi pembelajar yang hebat. Metode belajarnya sebenarnya nggak terlalu canggih-canggih amat sih. Bahkan 2 aturannya tadi tentang bagaimana belajar lebih cepat itu bisa diterapkan oleh siapapun dan kapanpun, termasuk oleh Anda. Yuk kita mulai kaji dari aturan yang pertama, yaitu bangun pohon pengetahuan. Dalam sebuah percakapan di Reddit, Musk membahas pendekatannya terhadap pembelajaran dan struktur yang ia gunakan, dan dia mengatakan begini, penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon semantik. Pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dasarnya, yaitu batang dan cabang besar, sebelum Anda masuk ke dedaunan atau detilnya. Jika tidak, maka kemana dedaunan itu akan nempel nantinya. Nah, apa sih maksudnya ini bagi kita? Kita tuh perlu paham bahwa nggak semua ilmu itu ditimbang dengan bobot atau kepentingan yang sama. Dalam hal pembelajaran, ada perbedaan antara pengetahuan yang ujungnya menggantung di dahan dan pengetahuan yang menyusun pangkal batang pohon tersebut. Nah, Elon Musk itu ahli banget dalam memahami apa yang jadi inti dari setiap sektor usaha yang ia garap. Dan dia selalu mulai dari sana, memastikan bahwa dia memiliki genggaman terbaik pada batangnya sebelum dia pindah ke bagian kecil dari cabang maupun daunnya. Nah, banyak dari kita melakukan yang sebaliknya. Kita sibuk mempelajari fakta-fakta teknis sementara tidak pernah sepenuhnya memahami bagaimana atau mengapa mereka terhubung kembali ke inti atau batangnya. Hal itu membuat otak kita tuh dipenuhi dengan banyak sekali pengetahuan yang nggak penting, yang bahkan bisa mengakibatkan kesalahan cara berpikir. Ibaratnya nih, pola belajar kita itu seperti menanam pohon dengan batang sebesar tusuk gigi. Tapi punya banyak banget cabang yang nggak jelas bentuknya. Jadi wajar ketika kita coba untuk menjejalkan satu gagasan baru atau pemikiran baru ke dalam otak kita, malah roboh pohonnya gitu. Maka teman-teman sahabat semuanya, jika kita ingin mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, maka kita harus mulai dengan pengetahuan yang membentuk batang yang kokoh dulu. Mungkin sedikit lebih lambat ya pada awalnya, tapi tanpa batang yang kokoh tadi, kita nggak mungkin bisa memiliki dasar yang kuat yang bisa mendukung pembelajaran atau keterampilan tambahan berikutnya. Aturan yang kedua adalah sambung ranting pengetahuan. Ini adalah bagaimana Musk mampu menjangkau beragam sektor dan akhirnya bisa mendisrupt industri
katakanlah dalam semalam. Dia mulai dengan akar yang kokoh dan batang yang padat. Kemudian ketika dia mulai memperluas pengetahuannya, dia mulai menghubungkan cabang dan daun dari pohon itu dengan cabang dan daun dari pohon lainnya. Musk tidak pernah mempelajari sepotong informasi secara acak. Semua yang dia pelajari, dia hubungkan kembali ke pondasi pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh. Kata Jack Doege, kebanyakan dari kita nih, kita tuh bukan master gardener atau ahli kebun. Melainkan kita itu kolektor ranting katanya. Kita tuh berjalan dalam hidup ini mengumpulkan beragam informasi dari sana, dari sini, hingga tangan kita tuh capek ngangkat ranting tadi. Lama-kelamaan kan kita jadi bingung nih, mau diapain ranting ini ya? Akhirnya, bagi sebagian kita, kumpulan ranting itu justru jadi beban yang menghambat hidup kita. Elon Musk menanam pohon di tanah yang subur, yang tumbuh menjadi pusat pembelajaran yang lebat dan berlimpah. Nah, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Anda hanya perlu mengikuti 2 aturannya. Bangun batang pengetahuan terlebih dahulu, kemudian bekerja tanpa lelah untuk membuat sambungan pada rantingnya. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.